Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Tidak Tawar Hati. Ayat renungan kita pada hari ini terambil dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10 yang tertulis demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ketika kita sudah percaya kepada Yesus dan mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, hal ini bukan berarti bahwa kita tidak akan menghadapi masalah. Bukan berarti juga bahwa kita bebas dari masalah dan kita akan langsung diberkati secara berkelimpahan, baik dalam keluarga kita, pekerjaan, bisnis atau usaha kita, pendidikan, maupun dalam setiap aspek kehidupan lainnya. Justru pada saat kita memutuskan mengikuti Yesus atau menjadi murid-Nya, iblis akan berusaha untuk menarik kita kembali agar jatuh ke dalam dosa, karena dia tidak suka dengan keputusan yang kita ambil. Berbagai masalah juga tetap akan datang menerpa kehidupan kita tanpa habis-habisnya selama kita masih bernafas. Sering kali juga kita menyerah atas persoalan yang sedang menimpa kita. Kita berharap bahwa Tuhan segera menolong dan memberi jalan keluar atas masalah yang kita hadapi. Pada kenyataannya, jawaban Tuhan tidak datang, sehingga kita menjadi tawar hati. Rasa tawar hati sering diikuti dengan perasaan kecewa dengan kondisi hidup kita. Dan bahkan ada juga yang kecewa terhadap Tuhan, hingga tidak mau lagi berdoa, tidak mau lagi pergi ke gereja, atau tidak mau lagi mengikuti ibadah dan bersekutu bersama umat-umat Tuhan lainnya. Kondisi ini akan membuat kita semakin lemah dan tidak mempunyai kekuatan untuk dapat melangkah maju menghadapi masalah yang ada. Namun, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus melalui darah-Nya di kayu salib, kita perlu mengetahui bahwa Tuhan sedang menguji dan memproses hidup kita agar kita dapat benar-benar percaya dan berserah secara penuh kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Yang semestinya kita lakukan adalah mencari wajah-Nya, berseru dan memberikan diri untuk tinggal tenang dalam hadirat-Nya. Sebab dengan demikian, kita akan memperoleh kekuatan yang baru, serta sukacita dan damai sejahtera yang melimpah dalam hati, pikiran, maupun kehidupan kita. Dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai yang ke-17 berkata, "Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami." Rasul Paulus dalam penderitaannya yang begitu banyak ia alami, juga tetap menjaga hatinya agar tidak tawar hati. Walaupun secara lahiriah dia semakin lemah, tetapi manusia rohaninya semakin kuat di dalam Tuhan. Dia tahu bahwa apa yang telah Tuhan sediakan bagi dia jauh lebih besar dari apa yang ia alami. Inilah kekuatan yang memampukan Rasul Paulus untuk tetap setia mengiring Tuhan sampai akhir hidupnya. Saudaraku,
Tawar hati justru akan membuat kita semakin lemah dan membuat hidup kita tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk menjalani masalah yang kita hadapi. Kita membutuhkan kekuatan serta pengharapan dalam Yesus untuk tetap dapat kuat menghadapi masalah yang kita alami. Jangan biarkan rasa tawar hati itu datang atau bahkan berlarut-larut melingkupi hidup kita. Cari wajah Yesus, maka Dia akan memberikan pengharapan dan kekuatan yang baru bagi kita untuk menjalani kehidupan kita. Amin. Soli Deo Gloria.